Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sit fa atimma alayya wa alayna jami'an ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, para pemirsa di Masjid Al-Irsyad Official dimanapun berada. Tema kita setelah panjang lebar kita membahas sekian pertemuan tentang bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Kita juga sudah memahami macam-macam nafsu dalam Al-Quran. Nafsul mutmainnah, mudah-mudahan nafsu kita semua begitu insyaAllah. Nafsul lawamah dan nafsu al-ammarah bisu'. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana kita mengevaluasi perjalanan nafsu ini yang kita kenal dengan istilah muhasabatun nafas, memuhasabai diri. Maka pagi ini kita masuk di bab berikutnya, bab yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, yaitu as-sabr. Babus sabri, bab tentang masalah kesabaran. Jemaah sekalian, kita hidup dan berkehidupan ini pasti kita mengalami masalah. Pasti kita akan menghadapi problem atau problematika hidup. Pastinya kita semua akan mengalami yang namanya benturan-benturan fitnah, ujian atau musibah akan menimpa kepada kita. Ini satu sunnatullah, satu keniscayaan, ketetapan Allah, jariyatun madal hayah, yang akan berjalan dalam kehidupan kita ini selama-lamanya. Sepanjang kita hidup pasti kita akan mengalami yang namanya benturan hidup, gonjangan hidup, permasalahan kehidupan. Terkadang laqad yakunu sa'ban, ujian ini, fitnah ini kadang berat, ya, susah, butuh mujahadah serius dari kita semua, ya. Dan biasanya Pak, masing-masing kita ini nanti Allah akan memberikan ujiannya sesuai dengan kapasitas kita. Apalagi orang beriman macam kita semua ini harus siap-siap menghadapi semua benturan itu. Alif lam mim, ahasiban nas ayyutraku
ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun, akankah menyangka manusia itu akan dibiarkan begitu saja seraya bisa berucap kami beriman. Coba lihat Pak, amanna, ay yaqulu amanna. Itu ketika kita mengucapkan amanna, siap-siap kata Allah. Wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak akan diuji. Ini seakan-akan Allah menggarisbawahi buat kita semua, setiap kita yang beriman yang ada setitik iman sekalipun pasti akan berhadapan dengan ujian ini. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami Allah telah menguji umat sebelum mereka ini, sebelum kita ini. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin, sampai kami tahu betul kata Allah mana di antara manusia ini yang jujur akan keimanannya dan mana pula di antara manusia ini yang dusta akan imannya, yang hanya di mulut saja. Jadi nanti akan kelihatan jamaah sekalian, kualitas iman kita ini itu ketika ada benturan hidup, ketika ada fitnah, ketika ada ujian, baru kelihatan Pak, kita ini beriman sebenarnya atau tidak. Nah saudara, yang menarik, ini yang menarik Pak, dan saya semakin yakin ini, Allah juga menyampaikan waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah, dan Allah akan menguji orang-orang beriman Pak. Ujiannya bagaimana? Bala'an hasanah, ujiannya pasti baik. Jadi sebenarnya ma'asyiral muslimin, ujian yang akan Allah benturkan kepada kita ini pasti baik buat kita, tidak akan menyengsarakan kita. Cuma terkadang kita ini banyak mengeluh masalahnya ma'asyiral muslimin. Pada hakikatnya ketika Allah memberikan ujian kepada kita, pasti ujiannya menyenangkan Pak, kalau kita sadar, iman kita mainkan ya. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya jadi merenung kenapa dalam Al-Quran itu banyak sekali Allah mengangkat bab yang satu ini, bab kesabaran ya, bab kesabaran. Sabar, disuruh sabar kita oleh Allah, kalau bahasa ulama-ulama kita, untuk menjalankan perintah-perintah Allah seperti ini. Ini kalau sampai tidak sabar Pak, subuh-subuh seperti ini, rasanya berat untuk meninggalkan. Lebih enak kita istirahat Pak. Apalagi ada tarikan-tarikan hari Ahad begini untuk goes Pak, lebih menyenangkan buat kita. Tapi karena antum diberi oleh Allah iman dan mampu mengendalikan kesabaran ini, bisa melangkahkan kedua kaki kita ke masjid seperti ini, salat berjamaah subuh bersama-sama seperti ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dan memang semua perintah-perintah Allah ini as-sabru ala ahkamillah, sabar menjalankan hukum-hukum Allah, ini pasti Pak tidak selaras dengan kemauan hawa nafsu kita, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Sampean lihat Pak, yang diperintah oleh Allah, yang disuruh oleh Allah, pasti tidak selaras dengan nafsu kita. Di situ kita butuh kesabaran untuk mengendalikan nafsu kita tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini butuh kesabaran. Suruh salat berjamaah tepat waktu, butuh sabar. Nanti sampean diberi oleh Allah kemampuan, Allah menitipkan rezekinya kepada kita, suruh berangkat haji. Ini kalau tidak ada sabar Pak, perhitungannya detail. Apalagi ikut yang plus Pak, 250 juta sampai 300 juta. Menunggunya tidak terlalu lama, 2-3 tahun bisa berangkat. Apalagi tawaran-tawaran yang namanya apa namanya itu? Berangkat secara spontanitas furada,
keluar angka 350 sampai 500 juta. Ini kalau tidak ada kesabaran, ketat perhitungan kita, ma'asyiral muslimin. Dan di haji itu, membayangkan Pak Furada 500 juta, berada di maktab paling terdekat 111, tiba-tiba sama sebagaimana haji-haji yang lain. Goncangannya, ujiannya, haji ini Pak, fisik, ya pikiran, ya perasaan, mental, ibadah juga keras di situ semuanya. Ini kalau tidak ada kesabaran, pulang-pulang menggerutu Pak. Yang diceritakan bukan nikmatnya tawaf, nikmatnya iktikaf, nikmatnya wukuf di Arafah. Pulang-pulang yang diceritakan tentang problem yang dihadapi ketika melaksanakan ibadah haji. Terus suruh mengeluarkan zakat, butuh kesabaran. Suruh jihad, butuh kesabaran. Ibu-ibu di belakang suruh menutup aurat, butuh kesabaran. Keluar kota 24 jam tidak buka hijabnya, butuh kesabaran. Sebagaimana kebalikannya, ma'asyiral muslimin, wassabru anil ma'asi. Sabar pula meninggalkan maksiat-maksiat. Dan maksiat ini biasanya selaras, seia sekata dengan kemauan hawa nafsu kita. Nyambung ini Pak. Biasanya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti menyenangkan Pak. Zina, maksiat mata, maksiat telinga, ngobrol enggak jelas, riba, menyenangkan semua Pak. Bisa enggak kita sabar mengendalikan nafsu kita supaya tidak masuk di bab-bab seperti itu? As-sabru anil ma'asi. Nah, baru kemudian, dan ini yang paling banyak memang dibahas oleh ulama-ulama kita adalah as-sabru anil musibat, anil masaib wal fitan. Ya, sabar terhadap musibah-musibah, fitnah-fitnah, wal ibtilaat, ujian-ujian, ikhtibarat, fitan, fitnah-fitnah dan lain sebagainya. Ini sebagaimana saya katakan akan terjadi sepanjang kehidupan kita. Nah saudara, jenengan suka atau tidak suka, dalam hidup ini kita akan menghadapi semua itu. Dan itulah Pak cara Allah kepada kita semua untuk melihat mana di antara kita yang jujur dengan keimanan kita, mana yang di antara kita yang kemudian dalam tanda petik dusta Pak. Iman itu hanya di mulut jamaah sekalian, dan orang akan kelihatan nanti ma'asyiral muslimin kualitas imannya itu ketika jenengan bisa sabar menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan ini. Antum, kita semua tidak mau bercerita benturan-benturan hidup ini, masalah-masalah kehidupan ini, kecuali saya hanya cerita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi ila Allah. Sesungguhnya aku akan menceritakan, akan mengeluh semua benturan-benturan problem-problem hidupku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya melihat bab ini, as-sabr ini, Allah akan menguji kita pada dua hal. Ada ujian-ujian nanti yang murni datang dari Allah untuk melihat sejauh mana kita bisa sabar. Ya, nanti ujian-ujiannya itu Pak, balaknya, benturan hidupnya murni datang dari Allah dan semua kita akan mengalaminya. Nggak bisa ditahan. Allah hanya ingin melihat Pak sejauh mana respon kita, kejujuran kita akan iman yang kita miliki ini. Dan yang kedua nanti akan ada ujian-ujian yang datang dari pihak luar Pak. Maka sunatullahnya atas izin Allah pula menimpa kepada kita. Tinggal bagaimana kita bisa mengantisipasi. Ini pun juga sepanjang kehidupan kita akan terjadi pula.
Jadi ada ujian-ujian yang datang murni datang dari Allah pada masing-masing kita secara keseluruhan ini, siapapun manusia itu. Tapi juga ada datang musibah yang datang dari pihak luar, Pak. Orang-orang yang tidak suka dengan kita. Nah, saya ingin mukaddimah dulu masalah ini, ma'asyal muslimin. Sebelum saya masuk bagaimana komentar Allah tentang masalah sabar. Yang pertama, kalau tidak keliru insyaallah di dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 157, ini ayat tidak terlalu asing bagi kita sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in. Bisyai'in, Pak. Dan kami, kata Allah, benar-benar akan menguji kalian semua. Di situ Allah, Pak, pakai lam taukid dan nun taukid. Allah tidak mengatakan wanablukum, enggak, Pak, tapi walana. Walanabluwannakum wannakum. Allah tidak mengatakan wanablukum, enggak, Pak, tapi walanabluwannakum. Benar-benar sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, sungguh aku akan menguji kalian semua. Ini Allah, Pak, yang mengatakan. Tapi ujian itu sesuatu, ya akhi, kecil, Pak, sebenarnya kalau kita sadar. Karena Allah ketika memberikan ujian kepada kita itu Allah memahami betul kapasitas kita, kemampuan kita. Dan tolong Bapak, Ibu, ini antum harus menggarisbawahi masalah ini. Masalah apapun pula yang menimpa kepada kita, harus yakin kita sanggup. Dan itu sedikit. Itu cara Allah, Pak, untuk apa, kalau bahasa guru saya, Pak, Allah ingin mencolek kita, ingin menyapa kita, Pak. Allah sedang rindu kepada kita kalau kita punya iman. Allah kangen kepada kita. Sebab manusia itu rata-rata, Pak, ketika berbagai macam karunia Allah diberikan kepadanya, banyak tidak sabar untuk mensyukurinya. Lupa berkomunikasi dengan Allah, maka Allah kasih kebalikannya, Pak, yang namanya ujian. Ketika ada ujian, baru kita sadar. Tapi ya tidak apa-apa. Dan memang itu yang ditunggu oleh Allah SWT, karena cintanya Allah kepada kita. Ya bagaimana Allah tidak mencintai kita, Pak? Yang menciptakan kita Allah. Kita sebagai makhluknya diciptakan oleh Al-Khaliq, Pak. Mustahil Allah akan ngemak kita ini, Pak. Akan menghancurkan kita, mustahil. Tidak ada ceritanya Allah ingin mengadab kita, Pak. Allah tidak suka, Pak, untuk menghancurkan manusia, ciptaannya. Masa mau dihancurkan? Tapi kita kadang-kadang menghancurkan diri kita sendiri. Nah, saudara, kenapa ada ujian? Karena Allah cinta kepada kita, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in. Kami benar-benar sungguh, kata Allah, akan menguji kalian semua dengan sesuatu. Sesuatu, Pak, sedikit. Tidak banyak ini. Minal khauf. Ujian takut. Takut tidak bisa makan, sehingga nanti banyak orang menghalalkan segala cara, Pak. Na'udzubillah, ya. Takut di PHK, sehingga korupsi terus menerus, Pak, numpuk di PHK. Sudah siap jemaah sekalian. Takut kepada orang untuk menegakkan kebenaran, ujian ini, Pak. Yang sebenarnya kita seharusnya kalau bab tauhid itu al-khauf war raja, kita hanya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Rasa takut kita yang sebenarnya kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada takut-takut yang membuat iman kita bermasalah, Pak. Ini ujian buat kita. Termasuk juga dampak dari pandemi ini yang berkepanjangan seperti ini, ma'asyar muslimin. Ini bisnis kadang-kadang dimek-mek, Pak. Ya, diporak-porandakan oleh musuh-musuh kita, Pak. Sampai sekarang masih belum normal betul. Ada yang takut akan masa depan, ma'asyar muslimin. Ya. Padahal yang ngatur rezeki Allah, Pak. Ya, yang mengendalikan rezeki ini Allah. Yang memberikan takaran rezeki berapa diberikan kepada kita juga Allah. Allahul ladzi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah loh yang
yabsut basatah, yang memaparkan, memberikan rezeki ini kepada hambanya yang ia sukai. Wa yaqdir, dan Allah memberikan takaran, Pak. Jadi masing-masing kita sudah ada takarannya semua. Jalani saja hidup ini, ma'asyar muslimin, tidak perlu takut, Pak. Apalagi saya semakin optimis, ma'asyar muslimin. Doa Nabi itu, Pak, sudah hampir minta kepada Allah, ya Allah jangan celakakan umatku ini, umat Muhammad ini mati karena kelaparan. Dan itu diiyakan, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nabi mengatakan amin, amin, karena Allah mengiyakan, Pak. Jadi insya Allah sampean ini, Pak, tidak ada kamusnya akan mati lapar. Kalau ada, Pak, fenomena 1-2 itu pun karena memang kerjaan mereka sendiri. Tapi sebenarnya rezeki ini, urusan perut ini sudah ada semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, Pak. Tunjukkan rasa takut kita ini apapun pula. Takut saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian, Pak. Takut akan masa depan. Sampai kepikiran macam-macam, Pak. Ya, naudzubillah. Nah, saudara, ini satu, takut. Yang kedua, wal ju'. Ju', lapar. Sebagaimana saya katakan tadi, perasaan takut, kemudian rasa lapar. Antum masih belum diuji oleh Allah, Pak, perasaan lapar sebagaimana yang terjadi pada saudara kita di Yaman saat ini. Saya bulan yang lalu ke Istanbul mengikuti ada satu muktamar yang dilakukan oleh orang-orang Yaman di sana, yang juga didatangi oleh PBB, kemudian Menteri Sosial dan dari Turki juga datang. Saya datang ke sana diundang secara khusus supaya terlibat ikut memikirkan bagaimana kondisi saudara kita di Yaman. Di Yaman ini, ya akhi, hampir setiap 20 sampai 26 menit, Pak, ada orang mati satu. Ya. Di distrik tersendiri, Pak. Karena benturan perang saudara yang terjadi di antara mereka, antara Houthi dan para aktivisnya. Ada beberapa daerah tidak bisa dimasukin oleh makanan, minuman, dibombardir, Pak. Sehingga, aduh ya Allah, kalau ngelihat gambarnya, foto-fotonya, antum bisa lihat, Pak, di YouTube atau di mana saja, jamaah sekalian. Kurus-kurus. Itu mata mau keluar, Pak. Tidak ada yang dimakan lagi. Rumput, hatta tikus pun dimakan, Mak. Apa yang ada di depan mata dimakan. Ya. Naam, di Syria ada perang saudara juga, jamaah sekalian, ada perang di situ. Tapi dibandingkan dengan apa yang terjadi pada saudara kita di Yaman, itu lebih dahsyat lagi. Saya tidak tahu kenapa gaung Yaman ini kok tidak sedahsyat daerah-daerah yang lain seperti Palestina dan Syria. Kalau Palestina, oke lah, karena di situ ada Al-Aqsa, Pak, menjadi kerja kita semua, perhatian kita semua. Tapi yang Yaman, Pak, dan kita rata-rata para orang-orang Arab di sini, Pak, dari situ semua. Kita punya tanggung jawab di sini, dan saya ke depan akan fokus. Mudah-mudahan saya nanti bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain ini untuk secara khusus memikirkan bagaimana saudara kita di Yaman. Lapar, Pak. Dampak dari perang saudara begitu, laparnya dahsyat luar biasa. Kita belum diuji, jamaah sekalian. Ya, kita diuji PHK saja, Pak. Udah curhatnya kemana-mana, ya. Dilit utang sedikit, Pak, semua orang didatangi sampai hilang rasa malu kita. Antum, ya, ketika ada benturan-benturan ma'isyah seperti itu, benturan kehidupan seperti itu, jangan cerita pada siapa, Pak, ceritakan pada Allah. Bangun tengah malam, kuatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Walau anna ahlal qura amanu, Pak, wattaqau, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Masalah, ketakwaan kita juga bermasalah. Akhirnya kita, keluhan kita kemana-mana, Pak. Aina sabar, di mana kesabaran kita? Kalau antum ada iman, ada takwa, hatta dililit utang sedikit, antum tidak akan cerita pada siapapun pula, jamaah sekalian. Akan muncul kesadaran untuk keluar, Pak.
Apalagi ada jaminan dari Nabi SAW mengatakan seseorang kalau sudah banyak problem utangnya, beliau mengatakan dan punya niat
manusia Pak. Sebenarnya saya ada cerita kisah-kisah banyak Pak di lapangan yang saya rasakan sendiri. Tapi tidak perlulah karena waktunya sudah berbunyi. Mau syuruk. Siap-siap Pak ya. Jamnya kalau sudah agak sedikit berkurang, deposito kita sudah mulai berkurang Pak. Ya nanti tiba-tiba uang sudah kita kumpulkan, orang tua sakit. Ya Allah. Duit kita kumpulkan, saya berangkat umrah, saya berangkat haji. Tiba-tiba mertua harus diopname ya Mas sekalian. Dan kita tahu bagaimana kondisinya. Masa kita akan diam Pak? Kira-kira Pak, ini permainan sabar kita di sini ma'asyiral muslimin. Nyetor Pak tinggal 100 juta Pak. Tahun depan mau berangkat ONH plus banyak Pak. Sudah positif Pak. Tinggal 100 juta lagi. Pas mau setor Pak ada info orang tua kita masuk rumah sakit kecelakaan harus operasi. Patah dua kakinya Pak. Kita milih yang mana Pak? Nyetor atau ngurus orang tua ma'asyiral muslimin? Tak gampang loh Pak pilihan-pilihan seperti itu. Ini ujian-ujian kesabaran Pak. Atau kakak kita Pak, yang satu ayah, satu ibu, satu rahim dengan kita, dan kita tahu bagaimana kondisinya Pak. Jatuh di kamar mandi kena otaknya Pak. Pendarahan, harus operasi bedah otak ma'asyiral muslimin. Kira-kira kita diam atau tidak jamaah sekalian? Sementara kita ini tahun depan harus berangkat haji atau berangkat umroh Pak. Mana yang lebih utama jamaah sekalian? Hah? Memasukkan saudara kita ke rumah sakit, kita kawal, atau kita tetap setor Pak, tapi mati saudara kita, mati orang tua kita. Ini pilihan-pilihan wa naqsim minal amwal. Atau anak kita sendiri Pak kecelakaan, atau anak kita sendiri Pak ditipu sama orang, atau saudara kita ditipu sama orang Pak, entek, kalau enggak bayar masuk. Ujian buat kita Pak. Naqsim minal amwal. Terus wal anfus, berkurangnya nyawa yang meninggal. Orang yang kita cintai, yang kita sayangi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selama ini memperhatikan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak tidak masuk akal Pak. Ini ujian buat kita jamaah sekalian. Ya, terus wassamarat, berkurangnya apa? Tumbuh-tumbuhan, gagal panen kalau bahasa kita Pak ya, gagal panen. Ya, baik itu panen terkait dengan pertanian atau terkait dengan perikanan. Kayak di Lamongan Pak ya. Saya ada cerita itu Pak sedikit ya. Ada orang di Lamongan. Itu apa? Tambaknya Pak hektaran Pak. Ikan sudah gerak-gerak semua Pak, bandengnya ininya luar biasa. Insya Allah besok mau panen Pak. Dia siul-siul Pak, menikmati. Besok akan luar biasa, akan mendapatkan karunia dari Allah. Malam harinya Pak hujan lebat, tidak berhenti-berhenti Pak. Sehingga hektaran tambak itu Pak yang dia miliki dengan hektaran tambak yang lain punya teman-temannya itu rata semuanya Pak. Allahu Akbar. Ikannya semuanya pada bertumpahan masuk ke rumahnya orang satu-satu Pak. Saya bilang rupanya ini cara Allah Pak supaya yang bersangkutan tidak capek untuk berbagi-bagi dengan tetangga kanan kirinya jemaah sekalian. Ini omongan saya Pak ya, omongan Ustadz enak ngomong Pak. Tapi buat dia Pak, untuk merawat tambak sekian bulan itu, minjam ke ini ke segala macam, naqsimil amwal sekaligus gagal panen. Gak gampang loh ini Pak, gak gampang. Apa kata Allah? Ini bab yang kita bahas sekarang Pak. Wa basyiris sabirin. Allah basyir, beri kabar gembira, beri kabar gembira buat orang-orang yang sabar menghadapi semua itu. Tidak ada jalan lain ya, sabar Pak. Kita berjalan di atas takdirnya Allah. Kematian, ya, gagal panen, Allahu Akbar. Kemudian berkurangnya harta, lapar, rasa takut dalam hidup ini, semua yang mengatur Allah Pak. Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin. Siapa orang sabar itu?
alladzina idza asabathum musibatun ya Allah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita semua diberi Pak pemahaman seperti itu ya. Sesungguhnya kita ini dari Allah Pak. Yang menciptakan kita juga Allah Pak. Sampai lahir ke dunia ini Pak, kosongan ya. Ada lahir bayi Pak, lahir langsung pakai jas Pak. Langsung pakai baju, tidak ada kan? Kosongan Pak. Satu helai benang pun tidak ada di tubuh kita ini Pak. Diajari sama orang tua kita Pak. Ya, dibungkus, dikasih minyak telon segala macam. Terus pelan-pelan diajari pakai baju sampai kita bisa pakai baju sendiri, sampai beli baju sendiri begini Pak. Sampai bisa berusaha begini. Siapa yang mengatur semua ini ma'asyar muslimin? Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan kami semuanya nanti akan kembali kepada Allah. Jangankan uang Pak, jangankan harta, jangankan apa saja yang kita miliki ini jemaah sekalian. Kita pun juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kalau udah bicara kematian ini saya ingin jadi panjang-panjang lagi Pak. Supaya kita semakin sadar ujung-ujungnya kita nanti mati Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ujung mati kita ini Pak. Sak kuat-kuatnya kita Pak. Minimal kita ini berhadapan dengan waktu Pak. Ini fisik kita pakai 60 tahun, 70 tahun. Masuk 80 tahun keropos semua ini Pak. 90 tahun nunduk kita ini Pak. Nunduk begini. Nunduk Pak. Mau masuk 100 lebih nunduk lagi Pak. Subhanallah. Wah subhanallah pas mau mati Pak diluruskan lagi oleh Allah. Lempeng lagi Pak. Yang bungkuk begini bisa lempeng. Allahu akbar. Allah itu luar biasa maksudnya. Dari tanah Pak. Ya, hidup di atas tanah dan dikembalikan lagi ke mana? Ke tanah Pak ya. Antum lihat di pegiriannya. Itu maisan-maisan pada ngumpul semua Pak. Kuburannya ayahnya, ibunya, ya, saudaranya. Tapi puluhan tahun yang lalu jamaah sekalian. Terus ada lagi meninggal Pak, satu orang lagi. Digali nih Pak, mau jejer dengan keluarga besarnya. Begitu digali, satu pun tidak ada kerangkanya Pak. Saya melihat langsung itu jamaah sekalian. Satu pun tidak ada jenazahnya Pak. Jadi lama-kelamaan ini Pak, nyatu Pak. Tulang manusia itu nyatu Pak dengan tanah jamaah sekalian. Nyatu Pak. Dari tanah, hidup di atas tanah, kembali ke tanah lagi Pak. Digali lagi, puluhan tahun habis Pak. Habis. Mana 4 jenazah itu jamaah sekalian? Tidak ada Pak. Dan kita begitu. Yang jadi masalah Pak, nanti kita kembali ke tanah ini, bawa iman tidak. Bahwa amal soleh tidak, harta yang sampean miliki ini Pak, sabar tidak mengelola semua itu. Ini uang yang saya punya ini bisa nggak saya bawa ke akhirat? Ke mana ini? Ke pegirian ini Pak. Rumah yang saya miliki ini bisa nggak saya bawa ke pegirian? Tapi kalau rumah sampean close terus Pak, nggak siap terima tamu. Setiap terima tamu mendelik Pak, penuh kecurigaan. Setiap ada orang mengeluh Pak, sampean juga meredeng. Apa meredeng ini Pak? Marongok kata orang Madura Pak. Takut akan hilang uang kita ini. Ainal iman Pak. Inilah ujian kesabaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita raji'un Pak semua Pak. Dan kita semua akan kembali pada Allah. Kita ingin Pak kembalinya Pak. Harta-harta kita semua kita bawa ke sana jemaah sekalian. Loh iya Pak, itu orang yang cerdas. Orang yang cerdas Pak selalu berpikir al-isti'dadu biyamir rahil, punya persiapan menghadapi hari kematian. Punya persiapan menghadapi hari kematian. Karena harta kita yang sebenarnya itu harta yang bisa kita bawa ke akhirat Pak. Ini butuh kesabaran. Apa kata Allah? Kalau kita punya pemahaman seperti itu, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Masya Allah. Salawatnya banyak Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat, sekian salawat Pak. Allah mengayomi kita langsung Pak. Karena sampean betul-betul kembali kepada Allah dengan kesabaran yang sampean miliki itu. Warahmah. Tidak hanya salawat tapi juga rahmat Allah turun.
Kasih sayang Allah turun, Pak. Sampean dirahmati oleh Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Sampean punya arah yang jelas, Pak, dalam hidup ini. Mereka itu pasti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini baru satu ayat saya bicara sabar, bagaimana sabar menghadapi ujian yang murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan depan kita akan bahas bagaimana sabar menghadapi ujian yang datang dari pihak luar, Pak. Ini juga tidak kalah dahsyatnya. Yang masing-masing kita ini harus menunjukkan ekstra kesabaran pula gitu. Insyaallah panjang umur semua. Mudah-mudahan sampean dilancarkan semua urusannya. Tolong Pak, kesimpulannya kalau ada masalah jangan cerita pada siapa-siapa ya. Tapi ceritakan semua masalah kita kepada yang ngasih masalah. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Apalagi sampean punya iman, Pak. Punya takwa, Pak. Allahu Akbar. Punya kecerdasan lagi, Pak. Tidak ada masalah. Masalah itu kalau sampean dimasukkan ke neraka itu masalah, Pak. Ya. Tapi kalau kita mau ke surga, masa masalah jamaah sekalian. Cuma surga itu kata Nabi, huffat bil makari. Surga itu memang nanti dikelilingi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Disinilah Pak sabar harus muncul, ma'asyal muslimin. Mudah-mudahan jadi perenungan buat kita semua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma arhamna bil Qur'an, wahfazna bil Qur'an, wa akrimna bil Qur'an, wahdina bil Qur'an, wasaddid lana bil Qur'an, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afrigh alaina as-sabra wa tawaffana ma'al muslimin ya hayyu ya qayyum. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata was-sabata fil amri wal azimata 'ala ar-rushd. Wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik. Wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Wa nas'aluka min khairi ma ta'lam. Wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.